Salam Tiberias, apa kabar saudara? Puji Tuhan, hari ini kita kembali berjumpa dalam acara kesaksian mujizat. Doa saya kita semua dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Saudara, kita bersyukur mujizat Tuhan terus terjadi, terus dinyatakan dalam kehidupan kita orang-orang percaya, khususnya kita jemaat Gereja Tiberias. Kita bersyukur Gembala Sidang kita diberi perintah untuk mengembalikan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan, di mana ada kuasa besar melalui sakramen perjamuan kudus dan minyak urapan. Itu sebabnya banyak jemaat yang mengalami mujizat kuasa Tuhan dalam kehidupannya. Dan hari ini dengan penuh sukacita kita akan mendengarkan sebuah kesaksian yang indah dari jemaat Tuhan, yaitu Pak Cornelius Girsang, bagaimana anaknya dinyatakan meninggal, tapi setelah diurapi minyak, saudara, ternyata ada kehidupan, denyut jantungnya saudara kembali ada, dan akhirnya anaknya selamat dan sampai sekarang sehat sempurna, pandai, cerdas. Baik, langsung saja kita menjumpai Pak Cornelius Girsang. Salam Pak. Shalom. Apa kabar Pak? Puji Tuhan, luar biasa. Luar biasa Pak. Bu, shalom Bu. Puji Tuhan. Baik Pak, boleh disaksikan bagaimana Pak kesaksiannya? Shalom. Kami ingin berbagi kesaksian kepada seluruh jemaat Tiberias bagaimana kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan dalam keluarga kami. Pada saat istri saya hamil anak kami kedua, semua berjalan lancar, anak dinyatakan sehat, istri saya juga sehat. Kemudian pada waktu pemeriksaan di bulan-bulan akhir, dokter memutuskan istri saya akan diambil tindakan untuk sesar karena kandungan atau anak dalam kandungan istri saya itu beratnya sekitar 4,3 kilo. Kemudian ditentukan hari dan tanggal dan semua berjalan lancar. Pada pagi hari sesar dilaksanakan. Kemudian setelah hasil selesai, dokter memanggil saya, selamat Pak Girsang, anaknya sehat, ibunya juga sehat. Kemudian anak dan istri saya dibawa ke ruang pemulihan, di mana di sana tempat yang baru-baru selesai dioperasi, di sana dibuat sambil anak saya diajari untuk IMD. Jadi pada saat itu anak saya posisinya di atas dada mamanya untuk belajar menyusui. Kemudian saya melihat anak saya kok agak susah ya menaikkan kepalanya karena dia gemuk gitu. Kemudian saya panggil susternya, suster mengatakan nggak apa-apa Pak, karena nanti otomatis sang bayi akan mendongakkan kepalanya ke atas ketika dia tidak bisa bernapas gitu. Dan itu sudah kita ingatkan 2 kali. Tetapi suster mengingatkan nggak apa-apa Pak, kami akan menjaga. Kemudian setelah itu karena di situ tidak untuk menunggu, saya kembali ke ruang tunggu sambil saya memberikan kesaksian pada waktu itu kepada 2 encim-encim bagaimana di Gereja Tiberias banyak sekali mujizat, saya bilang. Kemudian banyak orang yang meninggal hidup kembali. Setelah itu tiba-tiba encim-encim ini mencuekin saya. Tetapi disitulah Tuhan bekerja. Saya diarahkan ke ruang pemulihan. Ketika saya melihat anak saya sudah nggak bergerak, istri saya tertidur sambil meluk anak saya. Ternyata anak saya itu tidak bisa bernapas karena ketutupan dada mamanya. Dan luar biasanya di sana nggak ada yang menjaga. Jadi mereka ditinggalkan berdua saja. Saya melihat kok anak saya wajahnya udah biru, badannya sudah biru. Kemudian buru-buru saya panggil susternya, saya teriak, "Suster, ini gimana anak saya kenapa nggak bergerak, nggak bernapas?" Kemudian susternya seperti terkejut. Kemudian anak saya ini diangkat, dimasukkan ke dalam ruang ada di situ inkubator. Kemudian semua peralatan detak jantung dalam tubuh istri saya dipindahkan ke anak saya. Dan di situ saya melihat layar itu di monitor itu lurus, garis saja, nggak ada detak turun naik layarnya, monitornya itu lurus, bunyi tit gitu. Kemudian mereka mengambil tindakan tuh anak saya diberi kejut jantung.
Anak 1 jam dikasih kejut jantung dan tidak ada respon. Itu dilakukan sampai 2 kali. Nah, ketika ketiga kali saya bilang, "Dok, ini gimana anak saya?" Kebetulan dokternya tiba-tiba datang karena ditelepon gitu. Dokternya melihat sambil gemetaran, dokternya ngomong, "Pak, berdoa ya Pak, supaya mujizat ada." Waduh, saya berpikir, berarti anak saya ini cuma mujizat yang bisa menyembuhkan, saya pikir. Saya teringat, di dalam tas saya ini ada perjamuan, ada minyak urapan. Kebiasaan kami adalah ketika kami pergi kemanapun, kami selalu membawa perjamuan yang kami dapat pada waktu itu dari gembala sidang kita, Pendeta Yesaya Paryaji. Saya suruh stop tindakan yang dilakukan oleh dokter. Saya bilang, "Dokter, saya minta izin, saya mau memberi perjamuan kudus dan minyak urapan." Sambil gemetaran saya berdoa, saya teriak di ruangan itu, dan semua suster, dokter, bahkan yang baru dioperasi melihat saya. Saya teriak, "Tuhan, jika di Tiberias yang sudah mati berjam-jam di dalam air, Tuhan bangkitkan, ini anak saya baru saja Tuhan, tidak ada napasnya, saya mohon Tuhan, anak saya dibangkitkan." Saya kasih tubuh Kristus, saya transfer, kemudian darah Kristus saya tetesin ke bibirnya, kemudian saya ambil minyak urapan. Saya katakan pada waktu itu, "Tuhan, ini minyak urapan ini kami percaya punya kuasa membangkitkan anak saya." Saya kitarin tempat inkubator anak saya itu, saya kitarin, saya bilang, "Tuhan, jika anak saya hidup, saya berani bersaksi Tuhan." Saya teriak di situ, saya nggak tahu karena si iblis sudah mulai menggoda saya. "Wah, dari sini kamu pasti ke Pondok Rangon. Kamu dari sini pasti ke Pondok Rangon." Tapi saya bilang, "Tuhan, hidupkan anak saya." Sambil saya menangis, dan tiba-tiba mujizat itu terjadi. Detak jantung anak saya timbul kembali. Dan dokter merasa lega, langsung mereka buru-buru membawa anak saya ke ruang ICU. Setelah di ruang ICU, saya kejar juga ke sana, saya kasih lagi minyak urapan, saya kitari tempat tidur anak saya di ruang ICU. Puji Tuhan, nggak sampai 15 menit, saturasi oksigen anak saya sudah 95%. Puji Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi akhirnya selamat gitu Pak ya? Selamat Pak. Hidup ya, diluputkan ya. Ini anaknya ya? Ini anak. Namanya siapa Pak? Jemima Olivia. Jemima Olivia ya. Jadi waktu melahirkan semuanya it's okay ya, nggak ada masalah, lancar, ibunya sehat, bayinya juga sehat. Tiba-tiba ada masa IMD tadi itu ya, maksudnya memperkenalkan anak supaya bisa menyusui gitu ya. Tapi ternyata malah tertutup napasnya gitu Pak ya? Tertutup napasnya karena dia menutup dada mamanya, jadi nggak bisa bernapas. Akhirnya berhenti bernapas, detak jantungnya berhenti, dan sudah membiru gitu Pak ya? Sudah membiru, dan ketika diangkat tangannya sudah terjatuh, kepalanya sudah lunglai, jadi sudah tidak ada kehidupan. Kira-kira udah berapa lama itu Pak? Lebih 2 jam atau? Iya, saya di bawah itu saja udah setengah jam lebih. Kemudian saya ke atas, dokter mengambil tindakan sudah 15 menit. 45 menit lah totalnya. Oh, jadi kira-kira 45 menit ya Pak ya? Puji Tuhan. Terus akhirnya dipakai jantung. Pacu jantung, itu tidak ada reaksi. Mereka teriak, "Ayo Dek, bangun Dek, bangun Dek." Tapi nggak ada reaksi. Gitu. Nggak ada reaksi ya? Nggak ada reaksi. Ibu waktu lihat itu gimana Bu, perasaan Ibu? Waktu lihat itu, Ibu sadar ya waktu itu ya? Iya, pada saat kejadian itu saya kan operasi itu subuh ya Pak ya. Jadi mungkin dalam kondisi masih bius gitu kan. Terus memang pada saat itu saya ngantuk sekali mungkin ya, tertidur saya. Tapi posisi bayi itu saya peluk begini kan. Jadi nggak tahu kalau rupanya si bayi itu nggak bisa ngangkat kepala di dada saya seperti ini gitu. Ya pada saat papahnya datang, teriak, dia ngelihat anaknya sudah biru gitu, saya kebangun kan, saya bingung kenapa gitu kan. Ternyata memang dia memang waktu itu sudden death ya, dokter bilang sudden death. Itu memang sudah tidak bernafas, memang dokter bilang mari kita berdoa. Sudden death itu apa Bu? Memang dia mengalami kematian pada saat itu. Nah makanya mungkin mereka berusaha untuk supaya dia ada detak jantungnya itu sekitar 30 menit untuk pertolongannya dia itu dikejut jantung, dipukul-pukul, dipencet-pencet kakinya, jari-jarinya itu tidak ada reaksi sama sekali. Dan pada saat itu saya sudah berpikir, anak saya mati gitu ya, anak saya mati, pasti saya pulang dari rumah sakit, saya ke pemakaman gitu. Sampai saya
pernah sempat pada saat itu berpikir, kok Tuhan seperti ini gitu sama saya. Saya hamil, anak saya sehat, beratnya pada saat itu 4,3 kilo gitu. Tapi ternyata seperti ini gitu. Tapi puji Tuhan, memang saya melihat langsung prosesnya anak ini di pertolongannya. Dan untuk yang terakhir memang papanya bilang sudah stop. Memang pada saat itu kita mungkin sudah berpikir kasihan sekali anak ini dipencet-pencet, dipukul-pukul, dikejut jantung gitu ya. Dan ya terakhirnya papanya kasih perjamuan kudus. Oh, Ibu sempat lihat monitor juga? Iya, flat gitu ya, flat ya. Karena memang untuk alat-alat detak jantungnya itu dipindahkan dari badan saya ke bayinya itu. Jadi saya melihat persis di sebelah saya pertolongannya itu. Pada saat itu kan saya tidak bisa apa-apa, Pak. Bergerak aja enggak bisa. Tapi gitu. Akhirnya suami urapi minyak ya? Iya, jadi suami kasih perjamuan di bibirnya, di bibirnya ditetesin sama dibaluri minyak urapan. Puji Tuhan, setelah sekitar ada 10 menit itu baru muncul detak jantung. Disitulah ternyata mukjizat Tuhan dan perjamuan kudus minyak urapan bekerja untuk keluarga kami. Luar biasa Bu ya? Luar biasa. Ya. Gimana Ibu perasaan Ibu, anak Ibu akhirnya diselamatkan gitu? Waduh, senang sekali sampai akhirnya itu yang membuat saya percaya bahwa mukjizat itu masih ada dan percaya bahwa perjamuan dan minyak urapan itu memang besar kuasanya untuk keluarga kami dan jemaat Tiberias. Itu. Amin. Ibu bersyukur ya? Bersyukur sekali Pak. Puji Tuhan. Bapak gimana Pak? Bersyukur ya Pak ya? Sangat bersyukur Pak, ya. Karena mukjizat itu dinyatakan kepada keluarga kami. Dan pada waktu saya percaya kepada Tiberias, ketika saya Natal, saya melihat ada orang bersaksi. Saya bilang, Tuhan kayaknya keren deh kesaksian di sana. Saya pengen deh, ternyata terbukti. Inilah kami kesaksian ya, di gereja Tiberias. Puji Tuhan. Puji Pak, Tuhan. kalau anak Bapak bisa selamat dari maut, bahkan sudah meninggal tapi dibangkitkan kembali, mungkin ada jemaat di Gading Nias atau di rumah yang mengikuti acara ini, mungkin sedang ya anaknya di inkubator atau anaknya sedang mengalami perawatan atau anaknya sedang sakit. Kalau anak Bapak saja bisa selamat, bisa sembuh, bagaimana jemaat Tuhan Pak? Jadi pesan kami kepada jemaat Tiberias yang sedang bergumul, percayalah jika anak kami diselamatkan Tuhan, jika anak kami dibangkitkan Tuhan lewat sarana perjamuan kudus serta minyak dari gereja Tiberias, percayalah, yakin, mukjizat itu nyata di akhir zaman ini. Percaya dan yakin, pasti mukjizat terjadi. Terima kasih. Amin. Percaya dan yakin, mukjizat pasti terjadi. Jadi saudaraku, inilah Yemima Olivia ya Pak ya, yaitu sudah dinyatakan meninggal, sudden death, tapi diurapi dengan minyak urapan, ditetesi darah Yesus dan mukjizat terjadi. Yemima selamat, Yemima hidup sampai sekarang. Usia berapa Pak? Sekarang usia 7 tahun. 7 tahun, sehat sempurna, pandai cerdas. Doa saya, kita semua juga di Tiberias mengalami mukjizat, kuasa Tuhan terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Puji Tuhan. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Salam Tiberias. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Girsang, Ibu, terima kasih. Tuhan berkati.